Kristus datang, hai manusia, kalau kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Bapa di sorga, terima kasih atas hari yang baru dan kasih karunia Tuhan kami rasakan pada hari ini. Kau kumpulkan kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami untuk kami dapat mengerti akan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan roh nubuat kita pada hari ini dari Kebahagiaan Sejati, pasal yang ke-7, ujian penurutan. Ayatnya terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kita semua senang menerima, menggunakan hal-hal yang baru. Ya. Apa saja yang baru selalu menyenangkan. Ya. Tetapi di dalam hal kerohanian dikatakan, ini tidak mungkin terjadi tanpa kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Yohanes 3:8 berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Jadi tidak bisa dilihat Roh Kudus bagaimana, dari mana dia datang, kemana dia pergi, tapi hasilnya dapat dirasakan. Ya. Kuasa yang membaharui, yang tidak dapat dilihat mata manusia, melahirkan hati yang baru. Ya. Hati yang baru, yaitu berupa perbuatan baik yang kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Inilah yang menunjukkan apakah anugerah Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan di sini memang benar bahwa mungkin saja ada tingkah laku yang secara luar kelihatan tidak bercela tanpa ada kuasa pembaruan Kristus. Cinta akan pengaruh dan keinginan akan penghormatan dari orang lain dapat juga menghasilkan kehidupan yang baik. Ya. Hormat kepada diri sendiri dapat juga menuntun kita menjauhi apa yang kelihatannya jahat. Satu hati yang mementingkan diri dalam melakukan perbuatan kedermawanan. Ya, bahkan ketika melakukan perbuatan kedermawanan dikatakan manusia tidak terbebas dari sifat mementingkan diri. Ya, berbagai motif yang mementingkan diri. Kalau begitu bagaimana kita dapat memastikan di pihak mana kita berada? Siapa yang menguasai hati kita? Siapa yang kita pikirkan? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita pun tertuju padanya. Semua yang ada pada kita diserahkan kepadanya. Orang yang telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman terhadap anak Allah. Ya, mereka akan mengikuti langkah-langkahnya. Ya. Yang sombong dan angkuh sekarang menjadi rendah hati dan lemah lembut. Yang tadinya suka menonjolkan diri menjadi orang yang tidak suka menonjolkan diri. Pemabuk menjadi peramah. Orang yang tadinya suka percabulan menjadi suci.
Kebiasaan menonjolkan diri dan kebiasaan duniawi ditinggalkan. Orang-orang Kristen, janganlah mencari perhiasan secara lahiriah, melainkan batiniah. Ya. Jadi inilah ciptaan baru itu. Timbulnya roh temperance, pertarakan. Bukan lagi hidup dengan hawa nafsu. Ya. Satu kali ada dalam sebuah pesta, seorang pendeta, dia berdoa begini, doa makan. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang begitu limpah. Ya. Tersedia makanan dan minuman yang sebentar lagi kami akan nikmati bersama. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah, berikanlah kepada kami roh pertarakan, spirit of temperance, ya. Supaya ketika kami memakannya, ya, kami dapat menikmatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah berdoa, banyak yang protes. Kenapa kamu berdoa demikian? karena mereka merasa udah nggak bisa lagi ini makan sepuasnya ini, all you can eat. Harus ada spirit of temperance, ya. Roh pertarakan. Ya, kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ini, ya, ada lagi yang berdoa, Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami akan menikmati makanan. Ada banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan, tapi punya selera makan yang tinggi, tapi tidak punya makanan. Dan juga di luar sana ada, ya, di rumah sakit, orang yang punya makanan tapi tidak memiliki selera. Ya, sudah sakit, saudaraku. Ada pun makanan di sana, nggak selera lagi dia makan. Tapi Tuhan, terima kasih karena kami memiliki keduanya. Selera makan dan juga makanan. Nah, inilah yang perlu disyukuri, saudara, ya. Jadi tiada bukti pertobatan yang sejati kecuali ada pembaharuan. Barulah orang berdosa itu dapat merasa memastikan dia telah berpindah dari maut menuju kehidupan. Apabila kita sebagai makhluk berdosa datang kepada Kristus menjadi orang yang turut ambil bagian dalam karunia-Nya yang mengampuni, maka kasih akan terbit. Segala beban menjadi ringan. Ya, karena Kristus itu ringan. Kewajiban menjadi kesukaan. Pengorbanan menjadi kesukaan. Jalan yang tadinya kelihatan ditutupi dalam kegelapan menjadi terang. Dengan bersinar-sinar dan memancar. Ya, orang yang sudah hidup baru selalu dia bergembira, bersemangat dalam kehidupan ini. Karena apa? Bebannya itu tidak dia tanggung lagi. Karena Yesus, ya, yang menanggung, turut menanggung bebannya. Ya. Memikul kuk Yesus itu dikatakan ringan. Keindahan tabiat Kristus akan terlihat dalam diri pengikut Kristus. Ya, senang mengerjakan kehendak Allah. Hati yang belum menyerah tidak akan dapat menerbitkan atau menghasilkannya itu. Itu terdapat hanya dalam hati di mana Kristus bertahta. Ya. Di mana Kristus bertahta. Ada dua kesalahan terhadap mana anak-anak Allah, khususnya orang yang berharap dalam karunia, perlu waspadai. Ya, apa itu? Pertama, seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri dan berharap pada apa yang dilakukannya untuk membawa diri mereka berdamai dengan Allah. Jadi tidak ada yang kita bisa, ya, banggakan untuk kita bisa berdamai dengan Allah oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Orang yang mencoba menjadi suci melalui usaha sendiri berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Apa yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan oleh dosa dan mementingkan diri. Hanya anugerah Kristus melalui iman dapat menjadikan kita suci. Kesalahan sebaliknya yang juga tidak kurang bahaya ialah percaya dalam Kristus membebaskan manusia dari pemeliharaan hukum Allah. Ya, tidak usah lagi. Tidak perlu 10 hukum karena Yesus sudah
disalibkan. Nah, ini juga kesalahan yang kedua ya. Karena dengan iman kita turut ambil bagian dalam anugerah Kristus. Tetapi perhatikanlah, penurutan bukan secara lahir melainkan pelayanan kasih. Ya. Bila prinsip Allah ditanamkan dalam hati, manusia dibaharui menurut citra halik penciptanya. Itulah sebabnya kitab suci berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi, pada akhirnya akan terbukti kasih Allah, kasih manusia kepada Allah itu akan disempurnakan. Ya. Tidak kita ketahui berapa banyak jumlah umat Tuhan yang benar-benar bisa akhirnya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan benar-benar menuruti akan hukumnya dengan kuasa pertolongan Tuhan. Tetapi yang di ayat ini mengatakan pasti ya, hal itu akan terjadi. Ya. Kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Apa yang disebut iman dalam Kristus dengan pengakuan yang membebaskan manusia dari tanggung jawab penurutan kepada Allah bukanlah iman, melainkan keangkuhan belaka. Syarat hidup kekal itu sekarang sama juga dengan Taman Eden, penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan. Ya. Jikalau hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam ini pun berada dalam bahaya. Kalau manusia nanti dalam dunia yang baru masih melanggar akan hukum Allah, maka keharmonisan, kebahagiaan manusia itu juga di dalam bahaya, ya, menurut kutipan ini. Adalah mungkin bagi Adam sebelum berdosa membentuk tabiat yang benar dengan menurut kepada hukum Allah, namun dia tidak berhasil. Karena dosanya, keadaan kita pun lemah, sehingga kita tidak dapat membuat diri kita benar. Lebih daripada ini, Kristus mengubah hati. Dia tinggal dalam hatimu karena iman. Sepatutnya Anda memelihara hubungan dengan Kristus oleh iman serta penyerahan kehendak yang terus-menerus kepadanya. Itulah sebabnya tak satu pun dalam diri kita sendiri yang dapat disombongkan. Bila mana kita berbicara mengenai iman, ada satu perbedaan yang harus diingat. Satu jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda dari iman. Adanya Tuhan dan kuasanya. Kebenaran firman-Nya adalah kenyataan yang setan dan pengikut-pengikutnya sekalipun tidak dapat memungkirinya. Ya. Jadi setan dan pengikutnya dikatakan tidak dapat memungkiri bahwa firman Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya. Tapi tidak mau diubahkan oleh kuasa firman itu. Inilah yang membuat satu perbedaan antara pengetahuan akan kebenaran dan kuasa kebenaran itu yang mengubahkan manusia. Banyak orang dikatakan yang telah mengenal kasih Kristus yang mengampuni dan yang betul-betul ingin menjadi anak-anak Allah. Namun mereka menyadari tabiat mereka tidak sempurna, hidup mereka penuh kesalahan. Dan mereka bimbang apakah hati mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Terhadap hal seperti itu saya berkata, jangan mundur dalam putus asa. Kita harus sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Namun demikian janganlah putus asa. Ya. Andaikan kita dikalahkan oleh musuh, kita tidak ditinggalkan dan ditolak Allah. Tidak. Kristus yang ada di sebelah kanan Allah juga mengadakan permohonan bagi kita. Ya, luar biasa ya. Ellen G. White memberikan satu dorongan, ya, kekuatan. Sebagai manusia banyak kali kita lemah dan jatuh dan melakukan kesalahan. Tapi kita tidak ditinggalkan. Tuhan mau kita kembali, jalin hubungan dengannya, bangkit dari kesalahan dan hidup bersama dengan Tuhan. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, makin jelas kesalahanmu Anda lihat.
karena pandanganmu semakin jelas, ya, dan kekurangan sempurnaanmu akan jelas berbeda sekali dari keadaan yang sempurna. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya. Ya. Jadi semakin kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, justru itulah tanda bahwa setan telah kehilangan kekuasaannya, dikatakan. Karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan Anda untuk menyadari. Ya. Kasih Allah yang dalam itu tidak dapat tinggal dalam hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan kemuliaan Kristus. Semakin kurang kita memandang yang patut disombongkan dalam diri kita sendiri, semakin banyaklah kita melihat kasih dan kesucian juru selamat kita yang tiada taranya. Satu pemandangan terhadap dosa kita yang begitu besar akan mendorong kita kepada Dia yang dapat mengampuni. Bila jiwa menyadari keadaan kita yang tak berdaya, mencari Kristus, maka Dia dalam kuasa akan menyatakan dirinya sendiri. Semakin besar rasa kekurangan kita, mendesak kita kepadanya kepada firman Tuhan, semakin tinggi dan mulia kita melihat tabiatnya, maka semakin sempurna pula kita membayangkan citranya. Ya. Jadi kesempurnaan tabiat Kristus yang kita lihat itu akan nyata bila mana kita semakin jelas melihat kekurangan dan kelemahan kita. Ya. Semakin jelas kita melihat kekurangan dan kelemahan kita, semakin kita jelas melihat kesempurnaan Kristus. Ya. Inilah yang membuat kita semakin bergantung kepada kuasanya dan akhirnya semakin kita ditopang oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita untuk semakin hari berubah dari waktu ke waktu. Ya. Kita tidak tahu ya, kapan pintu kasih yang tertutup bagi masing-masing kita ya, karena ya boleh saja Yesus masih lama datang, tapi kita tidak tahu kapan hidup manusia itu akan berakhir. Ya. Disitulah semua perhitungan selesai. Tidak ada pertobatan ya di dalam setelah kematian. Tidak ada pertobatan. Selagi masih hidup, disinilah kita dikatakan proses penurutan itu terjadi. Ya. Sama seperti di dalam penata layanan. Banyak orang persepsi. Penata layanan adalah persembahan dan perpuluhan. Padahal itu adalah bagaimana mengikis roh mementingkan diri dan menghubungkan kembali manusia dengan Tuhannya. Ya, inilah penata layanan itu. Menjadikan mereka murid Kristus. Ya. Bukan hanya persembahan perpuluhan. Banyak orang setiap perpuluhan persembahan, tapi sifat mementingkan diri itu masih ada, selfish. Masih ada juga musuh yang tidak dapat bisa diampuni. Ini satu pergumulan, saudara. Bagaimana menjadi murid Kristus? Dikatakan ujian murid Kristus adalah bagaimana mengasihi musuh yang paling jahat. Itulah penata layanan itu. Jadi bukan hanya sekedar perpuluhan persembahan. Ya. Jadi ini merupakan tantangan, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa benar-benar meninggalkan keakuan, mengosongkan diri kita, dan benar-benar menjadi murid Kristus. Ya, supaya kita memiliki hubungan yang lebih dekat kepada Kristus, menyatukan manusia dengan Kristus ya. Lewat hubungan pribadi yang konstan dengan Tuhan Allah, dan hasilnya adalah kehidupan kita yang semakin hari semakin terlihat buah-buah penurutan yang untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukan untuk kesombongan. Mungkin sampai di sini. Oke. Terima kasih renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita boleh memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru itu adalah bila mana kita menyadari
kekurangan kita, keberdosaan kita, ketidaklayakan kita untuk kita bisa memperoleh kasih karunia tersebut. Tapi ada bahaya yang besar yang kita bisa lihat secara umum dalam kehidupan setiap orang. Kalau kita berbicara saja dalam konteks sebagai pekerja dalam organisasi gereja kita, biasanya semakin tinggi jabatan ataupun posisi seseorang, justru merasa dia semakin sempurna hidupnya, semakin benar, tidak merasa kekurangan. Ya, merasa diri semakin lebih hebat, sehingga keselamatan itu semakin jauh. Ya, mungkin beberapa saudara-saudara kita yang pernah ambil kelas AS Extension, ada dosen hari itu dia dipilih jadi ketua uni, tapi dia tolak. Dan apa yang dikatakan kepada pendeta-pendeta adalah, kalau saudara mau masuk surga, jadilah pendeta sampai pensiun. Ya, sebab begitu saudara nanti masuk di conference atau daerah, ya keselamatan itu 25% sudah mulai hilang. Nah, kalau ke uni 25% lagi dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena kita melihat posisi, jabatan, kekuasaan seseorang itu sering membawa dia merasa lebih baik, lebih sempurna dalam bertindak, melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan, dan bisa membuat dirinya bahwa dia sebenarnya diberikan kesempatan itu adalah satu ujian daripada Tuhan. Ya, jadi contoh, kalau kita tadinya seorang gembala, lalu kita mendapat jabatan yang lebih besar ke daerah ataupun ke conference, itu bukan kehebatan sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi apakah itu adalah ujian? Apakah kita bisa teruji di situ melakukan pekerjaan kita, integritas kita, apakah keselamatan kita bisa jaga, pelihara dengan baik, atau jabatan itu kita gunakan merupakan satu kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi ini perlu kita renungkan. Pelajaran ini begitu sangat dahsyat, mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari kekurangan kita, keberdosaan kita, di mana jabatan posisi yang diberikan kepada kita ini sesungguhnya adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita bisa memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya keselamatan itu tidak pernah beralih ataupun meninggalkan kita. Terima kasih. Semakin dekat hidupmu kepada Yesus, akhirnya semakin kamu tahu siapa dirimu. Begitu dia. Jadi bukan masalah pangkat, jabatan. Ini kan umum untuk anggota juga ini. Jadi diri kita ini harus lebih dekat. Coba selidiki dirimu sekarang. Lebih dekat atau lebih jauh? Ada benci gak di hatimu pada seorang? Lebih jauh. Kalau kamu bisa menerima orang apa adanya, lebih dekat. Begitu. Jadi pelajaran ini adalah mengenai hubungan kita dengan Yesus dari hari ke hari harus lebih dekat. Sehingga kita bisa melihat diri kita sejauh mana. Apakah ada dosa? Apakah perlu ini dan itu, begitu. Masalahnya kan tidak seperti dulu. Saya masih ingat waktu saya masih orang muda, kan sudah tua. Sudah tua ya? Sudah punya susu. Susu, orang Batak bilang susu. Jadi dulu saya suka pakai batik Jesus First. Iya, waktu muda. Jesus First. Jadi utamakan Yesus. Nah, jadi orang-orang yang mengutamakan Yesus inilah sebenarnya orang-orang yang akan mengarah kepada kekudusan hidup. Kan maksudnya arahnya ini supaya kita kudus kan? Begitu. Jadi biarlah kita dari hari ke hari, kalau saya lihat inti pelajaran ini, lebih dekat hidup kita dengan Tuhan. Amin. Kalau itu bisa terjadi, aman kita. Amin betul. Dan mendengar tadi bacaan itu kan, kalau sudah lebih dekat kepada Yesus semakin diperbaharui.
kira-kira mana yang condong lebih kita miliki? Melihat kekurangan kita atau melihat kekurangan orang yang diperbaharui? Mana? Karena mungkin saya nggak tahu lah, yang mungkin Yesus berkata, kamu melihat selumbar di mata orang, tapi kamu nggak lihat sebalok di mata apa. Itu memberikan petunjuk bagi pengertian saya, ada kecenderungan kita melihat kekurangan orang. Jadi dalam pelajaran hari ini kira-kira mana yang kemungkinan harusnya terjadi? Kalau sudah lebih dekat kepada Yesus, temperance kan ada. Temperance ini kan bukan hanya temperance makan. Temperance mengata-ngatai orang kan juga ada, perlu. Temperance mencari kesalahan orang juga kan juga perlu. Kira-kira di mana yang kemungkinan condong? Apakah kita akan lebih mudah melihat kekurangan kita atau lebih tajam kita melihat kekurangan orang? Kita yang renungkan itu. Kan tadi kan ada dibilang bahwa semakin ini semakin peka kita melihat kekurangan kita. Ya kita yang menjawab itu. Ya kan? Karena itu pengalaman kita itu. Kan keselamatan. Iya. Kalau kita lari kepada tujuan beragama, selamat masuk surga, diri kita yang kita lihat, diri orang betul. jangan. Kalau diri orang kita lihat, kita menghakimi nanti. Tidak boleh. Jadi yang perlu diri kita sejauh mana. Mau tidak mau, kalau kita lihat diri orang menghakimi kita. Tidak boleh, menghakimi itu hak Tuhan. Nah, itu. Jadi diri kita yang perlu kita lihat sebenarnya sejauh mana kita. Jadi mungkin saya tambahkan dulu apa yang Pak Pendeta Saragi katakan leku ini. Memang saya juga pernah dengar profesor saya dulu dari IAS, namanya Profesor Gil Fernandez. Orangnya kecil-kecil, dia bagian history. Saya nggak tahu pengalamannya dia dan pengamatannya dia. Ya, dia bilang no even single officers will go to heaven. Dia bilang, berani banget Bapak ini buat statement begitu. Apakah itu termasuk juga judgment sama orang? Ya, saya nggak tahu apakah dosennya yang sama yang saya ini dengar. Katanya kalau tingkat pimpinan di conference 25% keselamatan hilang. Kalau tidak bisa dijaga integritasnya. Nah inilah yang menjaga itu kan menurut Pak Stompur kan kedekatan kita kepada siapa? Oleh Yesus. Karena kita nggak bisa jaga diri kita. Saya kira ya, kita nggak mampu menjaga diri kita. Hanya oleh karena kedekatan kitalah kepada Yesus, itu yang saya yakini beliau. Itulah yang memampukan kita untuk selalu waspada. Dan saya punya keyakinan, walaupun kita sewaspada mungkin, bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Itu makanya ada yang disebut dengan pembenaran dan penyucian, ya kan, pembenaran penyucian. Ya. Saya nggak tahu apakah beliau sudah pensiun. Waktu dia sudah pensiun, dia masih diemerituskan, masih mengajar. Saya ambil 2 subjek dari dia. Ya, Gil Fernandez. You know the meaning of Gil? He said. Gil means God is love. Orangnya agak humor, ya. Dan yang paling menarik dari dia lah, pada waktu mau ujian, this is the examination, katanya kan, get your paper, write down, katanya kan, what grade do you like? What grade do you like? Katanya, write your grade. Lalu waktu itu saya bikin saya A, tapi yang keluar hanya B+. Nggak ada ujian. Tampaknya dia mempunyai panca indera yang ke-6. Saya nggak tahu lah ya. Hampir semua kami student itu, ya ini di tingkat masteral waktu itu ya, hampir semua student itu tidak ada yang mau tulis dia punya grade rendah kan, ya apalagi mau bikin C, tidak mungkin itu, nggak lolos lagi kalau sudah di bawah B, ya. Saya bikin A, ya, thank you saya bilang, tapi keluar grade-nya hanya B+. Apa Bapak ini punya panca indera ke-6 bisa begitu ya? Atau mungkin dia mempunyai sifat judgment melihat orang? Kira-kira menurut bacaan ini, menurut narasumber kita, kira-kira gimana? Ya, jadi semakin kita sibuk, semakin kita tidak memiliki waktu dengan Tuhan, itu aja. Jadi sehingga hubungan yang tadinya dekat bisa jauh
ya. Dan ketika jauh, blur pandangan kita sehingga kita tidak lihat lagi kekurangan kita. Yang kita lihat kekurangan orang, ya kan begitu. Tapi begitu kita ada waktu lagi untuk Tuhan dalam membaca firman-Nya, berdoa, bersaksi, bekerja, melayani buat Tuhan, maka hubungan itu lagi dekat lagi. Ketika kita dekat, wah, kita lihat lagi kekurangan kita, kan begitu. Jadi ini dia frekuensi jauh dekatnya ini yang sekarang. Kalau manusia tidak bisa membaca, apa yang mereka lakukan? Ke toko kacamata, ya kan? Beli kacamata, ya, rabun jauh, rabun dekat, ya, min berapa? Periksa, sek. Begitu didapat ukurannya, wah, jelas membaca, enak sekali membaca. Begitu lupa kacamatanya, nggak bisa lagi dia baca. Begitulah manusia. Jadi manusia bukan, kacamata rohani kita adalah hubungan. Seberapa dekatkah hubungan kita dengan Kristus? Itu aja yang menjadi pertanyaan, ya. Kalau di iklan dikatakan, sekarang sumber air so dekat, katanya di Kupang kan. So dekat. Jadi itulah kebahagiaan kita sebenarnya. Kalau kita sudah bisa tiba pada hubungan yang dekat dengan Kristus. Seperti Henok, ya, begitu dia akrab, dekat, semakin dia lihat kekurangannya, semakin dia bergumul, semakin diperbaiki, semakin dekat lagi dia, semakin lihat kekurangannya, bergumul kepada Tuhan, semakin diubah, diperbaiki, disucikan, dia makin dekat lagi. Akhirnya Tuhan katakan, ya udahlah, kita sama-sama saja di sana, katanya. Karena kamu pun kehidupanmu sudah seperti komunitas di sorga sana. Jadi tidak ada lagi yang berbeda. Oke, kita sama-sama. Nah, kita kadang-kadang kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, itu kan lagu itu kan. Jadi kita kadang-kadang lagi pengen dekat, kita dekat kepada Tuhan. Nah, ada lagi ketika kita sibuk, kita mengejar hal yang lain, kita jauh dari Tuhan. Nah, akhirnya kita, pandangan kita rabun jelas. Ya, akhirnya, ya. Itu berbahaya statement itu. Mana itu? Statement yang dikeluarkan tadi itu, kalau dia punya jabatan ini, sebenarnya mungkin dia pengalamannya nggak sampai ke situ. Ya. Orang yang udah pernah menjabat jabatan, apalagi dia level ketua, itu kan penyerahannya luar biasa. Berdoa terus, karena masalah-masalah banyak mau dihadapi. Jangan salah. Ya, tapi dia dari mana dia berbicara begitu? Nggak Ya, boleh. nggak bisa. Kalau sempat nanti anggota lihat begitu, nanti rendah itu pimpinan-pimpinan di anggota. Nggak bisa begitu dia mengeluarkan statement. Ya, Pak Dolok Sari. Ya, sebelum kita kembali ke laptop, tadi kan ini mengenai obedience. Iya. Jadi kita ini dulu, memang kadang-kadang kebenaran itu dengan pembenaran tipis dia, seperti 12 dan 11-12. Tapi saya mau kasih definisi pembenaran. Pembenaran itu semakin banyak kita buat dalih-dalih, maka semakin halus pembenaran yang kita buat. Iya, semakin banyak kita buat, makin haluslah pembenaran yang kita buat. Lalu kita katakan itu kebenaran, itu salah. Tapi itu hanya untuk ini saja. Yang saya maksud di sini, obedience itu, dengar dulu Pak. Didengar ya. Obedience itu adalah, obedience is the evidence of faith. Itu tidak bisa dipisahkan. Tadi ya Bapak menyatakan ya penurutan itu, misalnya memberikan persepuluhan dan persembahan itu belum tentu itu adalah karena faith atau karena love. Ya kalau bagi saya Pak, itu adalah evidence, bukti. Jadi tidak boleh kita hakimi orang itu bahwa dia itu tidak ini. Tapi memang More kita than that, ya. Itu baik tapi more than that. iya, jadi kita harus katakan kalau ada orang yang menurut begitu, kita harus praise the Lord untuk kita yang melihat. Tapi jangan juga kita menciptakan Dengar satu dulu konsep. Pak, saya punya dulu, nanti Ya. Bapak Dengar kasih ini. dulu, Mas. Dengar dulu. Jadi yang saya maksud di sini adalah biarlah apa yang kita lihat itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan untuk diri kita perbaikin, bukan orang lain yang kita perbaikin. Ya. Sering kita dengan kita mengatakan itu, itu bukan sungguh-sungguh dia memberikan persepuluhan dan persembahan. Padahal saya sendiri tidak melakukan hal yang sama. Lalu saya katakan saya punya hubungan dekat dengan Tuhan. Karena bukti bahwa saya dekat dengan Tuhan atau saya mempunyai iman adalah
Obedience. Itu Pak. Jadi biarlah apakah dia itu ambil, memang ada juga buah di pasar, tidak dari pohon. Tapi yang Alkitab katakan itu adalah kita mempunyai pohon dan pohon itu berbuah. Itu standarnya. Itulah standar kebenaran. Ya toh? Tapi jangan kita berargumentasi kalau kita tidak tiba di sana. Mungkin saya hanya punya pohon. Karena pohon saya itu akhirnya saya berada di apa? Pernah lihat pohon bonsai? Oh, tempatnya dia etalase-etalase yang indah, di rumah-rumah yang indah dia, Pak. But there is no fruit. Tidak ada buah. Nah, apakah dengan adanya di etalase itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Saragi. Jadi kita tidak usah berbantah dengan itu. Bukan saya juga bela beliau. Banyak pohon-pohon itu yang dia maksud. Banyak sekarang bonsai, Pak. Dari sejenis, dari bermacam pohon dibuat bonsai. Itu maksudnya. Dan dia berada di etalase-etalase yang indah. Dan pandangan mata melihat itu sangat mulia itu pohon. But there is no fruit. Itu mungkin yang disampaikan oleh beliau. Jadi jangan lagi kita misalnya menghakimi. Mari kita lihat apakah saya itu hanya sebagai pohon bonsai atau saya hanya tunjukkan fruit yang dibeli dari pasar supermarket. Bukan. Yang Alkitab mau ini adalah, pelajaran ini adalah pohon yang sesungguhnya dan menghasilkan buah. Jadi itulah yang menjadi satu standar kebenaran yang seharusnya kita bercermin ke sana. Tidak usah harus kita lihat, oh apakah si anu hanya buah dari pasar, apakah dia pohon bonsai. Tapi kita bisa lihat diri kita. Kita bisa search diri kita. Apakah saya pohon bonsai atau membeli buah dari pasar supermarket. Tapi Tuhan tidak mau demikian. Kita mau adalah pohon itu benar-benar tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, itu saja Pak, untuk meluruskan kembali ke laptop. Terima kasih. Sebelum ini nanti Ibu perangin-angin. Jadi apa yang saya maksudkan tadi adalah bahwa itu perpuluhan persembahan itu bukan membeli tempat di sorga. Supaya jangan nanti salah konsep kita dengan anggota jemaat. Kita sampaikan itu penekanannya sedemikian sehingga anggota merasa, oh kami sudah ini beli tempat. More than that, penata layanan is about discipleship. Seluruh aspek kehidupan mereka sehingga mereka menyatu dengan Kristus. Ya, jadi bukan, it's not only that, it's bagus. Tapi tujuan penataan adalah how to connect people with the kingdom of God. Bagaimana menghubungkan manusia dengan kerajaan Allah dan dengan Tuhannya, dengan juru selamatnya. Dan dengan demikian dia memiliki hati yang baru. Jadi pemuritan itu prosesnya berlangsung. Ibu maaf, apakah mungkin ini tidak ada hubungannya, tapi karena tadi ada satu kata yang saya tangkap, yaitu jangan mengadili orang lain, jangan mengejudge, menghakimi. Kan tadi memang kita fokusnya adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Disitulah baru kita bisa melihat, semakin melihat bahwa bagaimana kotornya diri kita ini, ya kan? Jadi namun bagaimana kita dulu di sini secara organisasi, kan kita adalah satu perahu yang sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan samping kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita menginjil dan membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi sebagaimana kita di dalam satu perahu, tadi kan hubungan dengan kata menghakimi. Kalau kita melihat ada sesuatu ya, nah menurut kita dan kita sudah berdoa untuk itu, ada sesuatu kita katakanlah kejanggalan yang dilakukan oleh teman kita, namanya kita satu perahu, dan adakah baik kita untuk mengatakannya itu? Apakah hal yang seperti itu dikatakan mengadili? Nah, ini pertanyaan. Jadi selama itu tidak dikaitkan kepada keselamatannya dan hidup kekalnya, itu bukan menghakimi. Karena kita yang kita perhadapkan, ini polisinya begini, itu salah. Itu bukan kita katakan, oh kamu salah sehingga kamu tidak selamat masuk surga. Itu sudah menghakimi. Tapi kalau sebatas kita katakan ini sekarang sudah di luar polisi, saudara harus ini, itu kan bukan menghakimi. Bukan kita katakan dia tidak bisa diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Jadi malah dikatakan yang kukasihi, kutegur, ya. Kita kasih tahu dengan penuh doa tentunya, dengan satu harapan dia pun
bisa berubah dengan kasih karunia Tuhan. Bukan kita katakan, oh ya memang dia begitu. Tidak bisa lagi. Enggak ada lagi. Jadi inilah tantangan kita bersama. Ya. Sudah waktunya. Ini terakhir ya. Oke. Bagi beberapa orang berpikir bahwa jabatan atau posisi itu adalah temporary assignment. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, jabatan atau posisi bukan sekedar temporary assignment. Ya, tetapi itu adalah ujian iman bagi saya. Ya. Ya, apakah saya dapat bertanggung jawab baik kepada organisasi, baik kepada Tuhan atas apa yang saya lakukan, atas apa yang saya perbuat di dalam melakukan tanggung jawab ataupun tugas itu. Sebab kalau kita anggap itu hanya sebagai temporary assignment, oh ini kita bisa dengan leluasa ya berpikir dengan kehendak kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah ujian keselamatan bagi kita, saudara, itulah yang dimaksudkan dosen tadi itu. Ya, supaya kita bisa menjaga integritas kita, supaya keselamatan itu jangan lari daripada kita. Jangan seperti orang Israel itu, mereka ada di kelompok orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Namun sebenarnya mereka sudah murtad, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka murtad, dan tidak heran kalau yang tiba dari tanah Kanaan itu, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Ya, itu yang saya maksudkan. Jadi tidak ada maksud untuk menghakimi atau apa segala macam. Dijauhkan itu kiranya dari pikiran kita. Kita mau supaya kita ada di dalam perahu ini, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan surgawi ini, kita masuk semua. Tidak terulang lagi sejarah bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Terima kasih, Pak. Artinya mungkin pendeta diluruskan, saya ngomong. Jabatan itu tanggung jawab. Jangan salah kita ya. Jabatan itu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini kita diuji, harus begitu. ya. Ya, sama-sama benar. Jangan Sebentar. sinis. Ya. Enggak, kita ini kan jangan, ini banyak orang ini. Ya. Jangan. Jadi kita akhiri dulu diskusi ini bahwa ya ujian itu bukan hanya orang yang punya posisi, Pak. Yang tidak punya posisi juga ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya nanti langsung dia ke surga. Semua ada ujiannya. Jadi bukan masalah posisi ini, Pak. Ini judulnya obedience ya, untuk semua, baik yang punya posisi atau tidak. Saya rasa sudah jelas.